Hai semuanya, di sini saya Risma Nur Fadilah akan menjelaskan sedikit tentang sistem pajak di negara Qatar. Selamat menonton. Pajak merupakan kewajiban finansial yang dibebankan oleh pemerintah kepada individu dan badan usaha untuk mendanai pengeluaran publik. Seperti layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan keamanan. Pajak dipungut dari berbagai sumber, seperti pendapatan, keuntungan, penjualan, dan properti. Menurut Bank Dunia, pajak adalah sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai layanan publik dan mencapai tujuan pembangunan. Sistem pajak berbeda di setiap negara, namun secara umum, pajak dirancang untuk mencapai tujuan berikut. 1. Pendanaan publik. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. 2. Redistribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan membebankan pajak yang lebih tinggi kepada orang kaya dan menyediakan layanan publik yang lebih terjangkau bagi orang miskin. 3. Stabilisasi ekonomi. Pajak dapat digunakan untuk mengatur ekonomi dengan meningkatkan atau menurunkan pajak guna mengendalikan inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Pengendalian perilaku. Pajak dapat digunakan untuk mendorong atau mencegah perilaku tertentu, seperti pajak rokok untuk mengurangi konsumsi rokok. Berikutnya saya akan menjelaskan sistem pajak di negara Qatar. Qatar adalah negara kecil di semenanjung Arab, terletak di pantai timur Teluk Persia. Negara ini terkenal dengan kekayaan minyak dan gas alamnya, yang menjadikan Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Qatar juga merupakan negara dengan perkembangan ekonomi yang pesat dan memiliki banyak daya tarik bagi wisatawan. Sistem perpajakan di Qatar relatif sederhana dan tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan negara-negara lain. Qatar tidak memungut pajak penghasilan dari individu atau perusahaan, yang berarti warga negara dan penduduk asing di Qatar tidak perlu membayar pajak atas penghasilan mereka. Qatar memang tidak menetapkan PPN untuk barang dan jasa umum. Namun negara ini memiliki pajak selektif untuk beberapa komoditas seperti minuman bersoda, minuman berenergi, dan hasil tembakau. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar luar negeri, Presiden General Tax Authority, GTA, Qatar menyatakan bahwa pajak adalah salah satu alat terpenting untuk mendiversifikasi sumber pendapatan negara dan dari sudut pandang hukum, dan sejalan dengan prinsip hukum. Negara Qatar telah menerbitkan 2 regulasi di 2018 tentang pajak selektif, yang dilakukan oleh otoritas, yang merupakan otoritas yang berwenang untuk menerapkan undang-undang ini. Tarif pajak selektif ini ditetapkan sebesar 50% untuk minuman bersoda, 100% untuk minuman berenergi, dan 100% untuk hasil tembakau. Adapun badan-badan yang dikenakan cukai, dikenakan pajak impor dan produksi dalam negeri, dan sebagai pajak konsumsi, konsumen akhir yang menanggung beban pajak. Qatar sendiri dinilai sebagai negara dengan tarif rendah, karena selain tidak adanya PPN, tarif PPh pun juga tidak dikenakan dalam negara ini. Hal ini karena Qatar sendiri dipenuhi oleh ekspatriat, sehingga cakupan pengenaan pajaknya rendah. Tarif pajak yang rendah ini sendiri bukan tanpa pertimbangan. Dilansir dari wawancara Presiden GTA Qatar dengan suatu laman media, rendahnya pajak mampu mendorong lingkungan investasi yang aman dan menarik di negara ini. Meskipun begitu, beberapa waktu kemarin, Qatar mempertimbangkan untuk memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN). Inisiasi ini muncul melalui dengan The Gulf Cooperation Council yang menghasilkan Gulf Cooperation Council Values Added Tax Framework (GCCVAT Framework). Kesepakatan ini pada dasarnya menentukan unifikasi PPN bagi negara-negara Teluk Arab yaitu UAE, Bahrain, Arab Saudi, Oman,
Qatar, dan Kuwait sebesar 5%. Kesepakatan ini tengah diperbincangkan dalam internal Qatar. Namun, pemerintah Qatar sudah memberi konfirmasi bahwa PPH tidak akan mengalami perubahan dengan tetap dikenakan 0%. Penerapan PPN di Qatar sejalan dengan upaya negara-negara Teluk untuk mendiversifikasi pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak dan gas. PPN diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan sosial. Selain itu, unifikasi PPN di negara-negara GCC bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih terintegrasi dan mengurangi hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Meskipun belum ada kepastian kapan dan bagaimana PPN akan diterapkan di Qatar, kita dapat memperkirakan beberapa detail berdasarkan GCCVAT Framework. Besaran PPN yang disepakati adalah 5%, sama dengan negara-negara Teluk lainnya. Namun, kemungkinan akan ada pengecualian untuk barang dan jasa tertentu, seperti barang kebutuhan pokok, layanan kesehatan, dan pendidikan. Pemerintah Qatar kemungkinan akan merilis panduan dan peraturan yang lebih rinci jika PPN akhirnya diterapkan. Penerapan PPN dapat berdampak positif dan negatif terhadap ekonomi Qatar. Dampak positifnya adalah peningkatan pendapatan pemerintah dan diversifikasi sumber pendapatan. Dampak negatifnya adalah potensi kenaikan harga barang dan jasa yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Besar kecilnya dampak ini akan bergantung pada bagaimana pemerintah Qatar mengelola implementasi PPN dan memberikan perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Demikianlah penjelasan singkat mengenai sistem perpajakan di Qatar. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda tentang perpajakan di negara tersebut. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.